Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dharma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan PT Andoro Energi Tbk atau yang biasa dikenal dengan ANTO. Nah, sebelum saya lanjut mengenai penjelasan tersebut, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan Adaro Energi Tbk ini. PT Andoro Energi Tbk atau yang biasa dikenal dengan Adro didirikan dengan nama PT Padang Karunia tanggal 28 Juli 2002 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Nah, kantor pusat Adro sendiri berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jalan HR, Rasana Said, Blok X, Strip 5, Kavling 1, Strip 2, Jakarta Selatan. Nah, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Adro bergerak dalam bidang usaha, perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, pembengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Nah, entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor, pendambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik. PT Andoro Energi Tbk sendiri itu perusahaan pertambangan batubara terpadu yang berbasis di Indonesia dan bergerak dalam bidang sektor pertambangan batubara. Nah, peringkat kapitalisasi Adro sendiri itu pada pasar industri terikat adalah di 32 dari 28. Nah, sedangkan peringkat kapitalisasi Adro pada pasar semua perusahaan adalah 11 dari 811. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada current ratio. Nah, current ratio ini dari data yang telah saya dapat pada tahun 2017 sampai 2021, perusahaan Adro dapat memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva lancar cukup bagus karena PT Andoro Energi Tbk ini memiliki rasio likuiditas yang baik. Nah, selanjutnya yaitu asset turnover yang pada tahun 2017 untuk setiap rupiah aset maka Adro bisa mendapatkan penjualan sebanyak 0,478 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 itu sebanyak 0,512 rupiah, pada tahun 2019 sebanyak 0,479 rupiah, pada tahun 2020 itu sebanyak 0,397 rupiah. Pada tahun 2021 sebanyak 0,526 rupiah. Selanjutnya itu debt to asset ratio yang pada tahun 2017 itu ada 39,95% pendanaan Adro datang dari liabilitasnya. Sedangkan pada tahun 2018 itu ada 39,06% pendanaan Adro datang dari liabilitasnya. Pada tahun 2019 itu 44,81%, pada tahun 2020 itu ada 38,08%, sedangkan pada tahun 2021 itu ada 41,24% pendanaan Adro datang dari liabilitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai debt to equity ratio. Adro mempunyai 0,665 rupiah hutang setiap rupiah ekuitasnya pada tahun 2017. Nah, sedang Adro juga mempunyai 0,641 rupiah hutang setiap rupiah ekuitasnya pada tahun 2018, dan di tahun 2019 itu ada 0,811 rupiah, di tahun 2020 itu ada 0,614 rupiah, dan pada tahun 2021 Adro mempunyai 0,701 rupiah hutang setiap rupiahnya ekuitas. Nah, selanjutnya yaitu return on asset. Pada tahun 2017, setiap rupiah aktiva yang dimasukkan memberikan 7,87% per rupiah, dan pada tahun 2018 itu ada 6,76% per rupiah, pada tahun 2019 itu ada 6,02% per rupiah, pada tahun 2020 itu ada 2,48% per rupiah, dan pada tahun 2021 itu ada 13,55% per rupiahnya. Kalau misalkan selanjutnya yaitu bandingkan rasio keuangan dari perusahaan ke rata-rata perusahaan dari industrinya. Nah, dari hasil yang saya dapat, dari perusahaan PT Andoro Energi Tbk masuk ke dalam kategori sehat, di mana jika perusahaan mengalami gagal bayar, maka ekuitas perusahaan terbukti mampu membayar utang-utang tersebut. Sekian dari informasi dari laporan keuangan yang telah saya baca. Semoga semuanya dapat mengerti. Terima kasih.